Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, saya bernama Nesya Erina Feby Putri, asal sekolah SMPN 1 Bentaya Hilir Selatan. Baiklah sahabat FGLSN, di sini Nesya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Anak Pipit dan Kera, karya dari Leni M. Kita mulai ya. Tersebutlah seekor kera yang ditinggal sendiri di atas pohon di sebuah tepian. Kera itu ditinggalkan kawan-kawannya karena ia sombong dan mementingkan diri sendiri. Dia menganggap pohon tempat tinggalnya itu miliknya, sehingga kera-kera lain tidak diizinkan tinggal di sana. Tepian mandi itu pun dianggap miliknya. Ada seekor itik yang selalu pergi ke tepian itu. Dia senang mandi sepuas-puasnya di tepian itu setelah selesai mencari makan dan kenyang perutnya. Pada mulanya, kera membiarkan itik itu mandi di tepian. Akan tetapi, ketika dia melihat air di tepian menjadi keruh setiap itik itu selesai mandi, dia pun marah. Cis, tak tahu malu, mandi di tepian orang lain. Maki kera kepada itik yang baru saja selesai mandi. Bercerminlah dirimu yang buruk rupa itu. Patukmu seperti sudu, matamu sipit seperti pembijit, sayapmu lebar seperti kanjang sebidang, jari-jarimu berselaput jadi satu. Enyah kau itik jelek. Akibatnya itik malu dan sakit hati dicemooh seperti itu. Ingin sekali dia menantang kera untuk berkelahi, akan tetapi dia takut dikalahkan kera besar itu. Dia pun menangis sepanjang jalan, menumpahkan kekesalan dan kejengkelannya. Akibatnya, seekor induk pipit yang sedang memberi makan kepada anak-anaknya terkejut. Dia melongokkan kepala dari sarang yang tinggi di atas pohon. Hai itik yang baik, mengapa kau menangis sepanjang jalan? Beritahu kepadaku apa sebabnya. Mungkin aku dapat menolongmu. Kera besar di atas pohon di tepian itu menghinaku, jawab itik. Aku malu sekali. Itu sebabnya aku menangis. Itik itu menangis kembali seperti tadi. Oh begitu. Apa saja yang dikatakannya? Tanya induk pipit. Itik menceritakan kembali semua caci maki yang diucapkan kera. Mendengar penjelasan itik, induk pipit segera berkata, berhentilah menangis itik yang baik. Besok kembalilah ke sana dan mandilah sepuasnya. Takut, aku malu dimaki kera itu lagi. Jangan takut itik yang baik. Kalau kera itu memakimu, balaslah, sebutlah segala keburukannya. Induk pipit pun mengajari itik membalas cemoohan kera. Terima kasih induk pipit yang baik. Besok aku akan mandi lagi ke tepian dan nasihatmu akan kuturuti. Dengan perasaan tenang, itik kembali ke rumah. Kekesalannya agak terhibur dengan nasihat induk pipit. Esok tahu rasa kau, hai kera yang sombong, katanya dalam hati sambil tersenyum seraknya. Keesokan harinya, itik itu mandi sepuas-puasnya di tepian seperti biasa. Bukan main marahnya kera menyaksikan itik mengeruhkan air di tepian itu lagi. Hei, berhenti! Apakah engkau tetap tak punya rasa malu? Jeritnya dari atas dahan. Itik pura-pura tidak mendengar cerita itu. Dia terus mandi dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Setelah puas, barulah dia naik ke tebing dan siap pulang ke rumah. Seperti kemarin, kera kembali mencaci maki sepuas-puasnya. Dengan tenang, itik mendengarkan. Setelah puas mengungkapkan keburukan dan kejelekannya, itik pun membalas. Apakah engkau merasa cantik? Berkacalah di muka air di tepian itu. Tubuhmu ditumbuhi bulu-bulu kasar, kepala
Kepalamu seperti buah tandui di lumut. Telapak tanganmu hitam kotor. Kuku-kukumu. Belum selesai Itik membalas caciannya, kera itu segera memotong. Lancang sekali mulutmu. Tentu ada binatang lain yang memberitahu kepada kamu. Tentu saja, hai kera angkuh. Tidak jauh dari sini seekor induk pipit buat sarang. Dialah yang mengajarkanku. Kurang ajar, aku akan datang ke sarangnya. Itik bergegas pulang ke rumahnya. Dia memberitahu induk pipit tentang niat busuk kera sombong itu. Alangkah bodohnya engkau, kata induk pipit dengan kesal. Seharusnya tidak kau sebutkan siapa yang mengajarimu. Rupamu bukan hanya jelek, tetapi engkau pun tolol. Belum sempat induk pipit bersiap-siap mengungsi, kera sudah mendatangi sarangnya dan langsung menerkamnya. Akan tetapi dengan sigap induk pipit itu terbang. Sayang, anak pipit tidak sempat dibawa untuk menyelamatkan diri. Dengan kejengkelan luar biasa, kera memasukkan anak pipit itu ke dalam mulutnya. Sarang pipit diacak-acaknya. Kemudian dia duduk di atas pohon itu menanti induk pipit kembali ke sarang untuk menjemput anaknya. Pada saat itulah induk pipit akan diterkamnya. Anak pipit sedih berada dalam kegelapan karena kera selalu mengacungkan mulutnya. Kera takut anak pipit itu terbang. Dalam keadaan itu, anak pipit mengeluh seorang diri. Setiap keluhannya dijawab kera dengan gumaman. Apakah ibuku sudah datang? Apakah ibuku sudah mandi? Apakah bapak dan ibu sudah tidur? Kera tidak dapat menahan geli. Dia tertawa mengakak hingga mulutnya terbuka lebar. Anak pipit tidak melewatkan kesempatan baik itu. Dia terbang mencari induknya. Kurang ajar! Kera menyumpah sejadi-jadinya. Dia merasa tertipu. Apalagi anak pipit itu meninggalkan sesuatu di dalam mulutnya. Di daun lidahnya ada kotoran anak pipit. Kera benar-benar merasa kalah. Bukan saja karena ditinggalkan anak beranak itu, melainkan karena mendapat kotoran anak pipit. Kera marah bukan main. Akal sehatnya hilang. Dia mencari sembilu yang tajam dan kotoran anak pipit itu bukan dikaisnya dengan sembilu, melainkan lidahnya dipotong. Darah pun tak henti-hentinya mengalir dari lidahnya. Dia menggelepar-gelepar kesakitan, lalu jatuh dari dahan dan mati seketika. Tamatlah riwayat kera besar yang sombong itu. Nah, sahabat FGLSN semuanya, pada kisah ini menceritakan kesombongan dan ketamakan dari sang kera yang selalu ingin menang sendiri. Dari setiap perbuatan akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Seperti halnya induk pipit yang mengajarkan hal yang tidak baik pada Itik. Maka konsekuensinya adalah dia terpisah dari anaknya. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah hendaklah kita selalu tidak bersikap tinggi hati, tidak menghina orang lain, selalu berbuat baik, dan tidak membalas hal jahat dengan perbuatan jahat. Baiklah sahabat FGLSN semuanya, demikian cerita tentang anak pipit dan kera. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.